Kota Banjar, sebuah kota kecil di Provinsi Jawa Barat. Luas Kota Banjar setelah diresmikan Mendagri menjadi kota otonom pada tanggal 21 Februari 2002, nyatanya memang hanya seluas 131,97 km persegi. Dengan jumlah penduduk 188.234 jiwa yang tersebar di 4 kecamatan yakni Banjar, Purwaharja, Pataruman, dan Langensari. Sejatinya Banjar dikenal orang sebagai kota transit. Terletak di perbatasan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah, Kota Banjar dilintasi jalur selatan yang menjadi urat nadi perekonomian wilayah selatan Pulau Jawa. Pola transportasi angkutan umum di era 90-an semakin menegaskan Banjar sebagai kota transit. Bus angkutan umum menjadikan terminal Banjar sebagai perhentian sementara sebelum melanjutkan perjalanan menuju Majenang, Cilacap, Yogyakarta, Pangandaran, dan kota-kota lain di sekitarnya, membuat sektor perekonomian Kota Banjar meningkat dengan pesat. Namun kejayaan sebagai kota transit berubah drastis saat jalur-jalur transportasi langsung menuju Pangandaran, Majenang, Cilacap, dan kota lain di sekitarnya tak lagi berhenti di terminal Banjar. Status Banjar sebagai kota administratif di bawah naungan Kabupaten Ciamis saat itu membawa konsekuensi Kota Banjar tak lagi disinggahi pelintas transportasi antar provinsi. Predikat sebagai kota administratif yang disandang Banjar sejak 1992 hingga 2003 dengan segala konsekuensinya tidak membuat Kota Banjar tenggelam dalam keterpurukan. Potensi ekonomi lain sebagai faktor internal membuat kota ini mampu bertahan dan perlahan bangkit menjadi kota yang berkembang dengan pesat dan berpengaruh bagi kota-kota lain di sekitarnya. Sejarah perkembangan Kota Banjar terbagi dalam beberapa tahap. Tahun 1937 hingga 1940 sebagai ibu kota setingkat kecamatan. Tahun 1941 hingga 1992 sebagai ibu kota kewadanaan. Predikat sebagai kota administratif disandang sejak 1992 hingga 2003. Pada tanggal 21 Februari 2003, Banjar diresmikan sebagai kota otonom, sebuah keinginan yang akhirnya didapatkan Kota Banjar dan membawa dampak besar bagi perkembangan Banjar di segala aspek kehidupan masyarakatnya. Namun Kota Banjar sesungguhnya adalah kota yang berpengaruh di Priangan Timur dan Selatan. Penyebutan wilayah Priangan merupakan batas imajiner untuk membagi beberapa wilayah di Provinsi Jawa Barat. Sesuai dengan pembagian wilayah secara tradisional yang diberlakukan pada era kolonial, dari sudut etimologi atau kosakata maupun perlambangan atau hermeneutika, kata Banjar mengandung makna yang sangat positif, yakni tempat atau lingkungan yang tertata rapi. Nama lain Banjar pada masa lalu adalah Banjar Patroman. Nama ini disebut dan dikenal untuk membedakan kota ini dengan kota Banjarnegara di Jawa Tengah. Namun secara etimologi kata Patroman berasal dari kata pa, tarum, an atau tarum. Tarum adalah sejenis pohon perdu yang daunnya dijadikan sebagai pewarna kain pada masa lalu yang memang banyak ditemukan di wilayah ini. Hingga saat ini, nama Pataruman masih menjadi nama salah satu kecamatan yang ada di Kota Banjar.
Kota Banjar dilalui sebuah sungai besar bernama Citanduy. Sungai ini memang membawa pengaruh besar atas perkembangan Kota Banjar. Seperti telah banyak diketahui, sungai memang memegang peran penting dalam sejarah peradaban dan kebudayaan manusia. Fakta sejarah memang mencatat korelasi yang erat antara sungai dan manusia. Banyak pusat peradaban besar tumbuh dan berkembang di lembah sungai dengan membentuk lingkungan kehidupan tertentu dan menjadi cikal bakal sebuah kota. Seiring dengan laju pertumbuhan penduduk dan aktivitasnya, kota-kota tersebut secara fisik juga terus berkembang dengan mengikuti pola linear sepanjang aliran sungai. Hal ini juga berlaku pada Kota Banjar yang secara historis tumbuh dan terus berkembang di dataran rendah Sungai Citanduy. Perkembangan fisik Kota Banjar memang terus berkembang di kedua sisi Sungai Citanduy. Sungai Citanduy yang membelah Kota Banjar berhulu di Gunung Cakrabuana, mengalir ke Laut Selatan Jawa, melewati Kabupaten Tasikmalaya, Ciamis, dan Kota Banjar. Sungai sepanjang 170 km ini bermuara di Segara Anakan Cilacap, Jawa Tengah. Aliran Sungai Citanduy mempunyai luas 350.000 hektar, 57% dari luas tersebut merupakan lahan pertanian, yang sebagian besar berada di Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar. Sedangkan 33% lainnya berupa lahan pertanian dan perkebunan. Peran vital Citanduy bagi daerah aliran yang dilaluinya sangat penting bagi pengairan wilayah pertanian melalui saluran irigasi yang terdapat di Kota Banjar dan Kabupaten Ciamis. Sungai Citanduy adalah sungai jenis meander yang berliku-liku mengikuti dataran kaki perbukitan dan lembah Gunung Tumpeng, Gunung Sangkur, dan kaki bukit yang berada tidak jauh dari Kecamatan Batu Lawang, Kota Banjar. Pada masa prasejarah, Sungai Citanduy diduga merupakan jalur migrasi manusia dari hulunya di Tasikmalaya hingga pantai selatan Jawa, di sekitar kota Cilacap saat ini. Catatan lain di awal masa kolonial Belanda, Sungai Citanduy dimanfaatkan penjajah untuk jalur pelayaran transportasi dalam melaksanakan ekspedisi atau penelitian ke daerah pedalaman Jawa Barat, terutama bagian selatan. Namun karena sedimentasi alamiah Sungai Citanduy, saat ini terjadi perubahan fungsi sungai. Material sedimentasi Sungai Citanduy yang berupa lumpur dan pasir membuat Citanduy tidak bisa lagi dilayari oleh kapal-kapal ukuran sedang. Peran Sungai Citanduy dari sisi ekonomi tidak terbatas pada saluran irigasi yang telah dibuat dan mengairi ratusan ribu hektar area persawahan dan pertanian. Hingga saat ini, di beberapa tempat di pinggiran Sungai Citanduy, banyak warga yang menggantungkan hidupnya dengan memanfaatkan material sedimentasi Sungai Citanduy, seperti menjadi penambang pasir dan menangkap ikan. Saat aliran sungai mendekati muaranya di Segara Anakan Cilacap, yang menyebabkan pendangkalan muara dan diperkirakan akan membuat Pulau Nusa Kambangan menyatu dengan Pulau Jawa. Setelah melalui pasang surut dalam perkembangannya,
Kota Banjar saat ini semakin maju dan diyakini akan semakin maju jika mampu mengelola potensi besar sumber daya alam yang dimilikinya. Lokasi strategis Kota Banjar ditunjang dengan rencana pembangunan kota dan regulasi yang tepat akan mampu mendorong percepatan pembangunan ekonomi dan segala aspek kehidupan masyarakatnya. Kota Banjar memang mempunyai potensi besar menjadi wilayah andalan yang mampu menggerakkan roda ekonomi sendiri dan berpengaruh positif bagi kemajuan wilayah lain di sekitarnya. Predikat sebagai kota otonom diharapkan membuat Banjar mampu mengurus, mengelola, dan mengembangkan semua potensi terbaik yang ada di dalamnya, yang pada gilirannya akan membuat kondisi sosial ekonomi penduduk Banjar semakin meningkat dari waktu ke waktu. Banjar itu sebelumnya kota administratif, setelah berjalan lalu Banjar itu ditarik oleh Ciamis. Setelah itu Banjar bergabung dengan Ciamis, dan ketika itu Banjar memiliki keinginan untuk memisahkan diri dari kota Ciamis, dari Kabupaten Ciamis. Setelah memisahkan diri dari Kabupaten Ciamis, akhirnya Banjar memiliki kesempatan untuk menjadi kota yang berotonomi, kota otonomi yang memang Banjar memiliki potensi untuk menjadi kota tersendiri, yaitu kota Banjar. Secara geografis dan demografis, Kota Banjar terletak di ketinggian 20 sampai 500 meter di atas permukaan laut, dengan wilayah yang berbukit-bukit kecil. Di beberapa wilayah terdapat area pertanian dan perkebunan yang ditanami pohon jati, pohon karet, dan mahoni. Area pertanian dan perkebunan ini dapat ditemukan terutama di pinggiran Kota Banjar yang dikelola badan usaha milik negara. Keberadaan area pertanian dan perkebunan di dalam sebuah kota membuat Kota Banjar sangat unik dan berbeda dengan kota-kota lain di Indonesia. Namun area pertanian dan perkebunan yang ada di Kota Banjar juga merupakan salah satu faktor penting bagi perkembangan dan kemajuan Kota Banjar. Perkebunan karet yang dikelola PT P8 selain membawa dampak pada pendapatan asli daerah, tentu juga merupakan industri padat karya yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Industri lain yang juga menjadi andalan Kota Banjar dan menyedot banyak tenaga kerja adalah industri kayu lapis. Puluhan perusahaan kayu lapis menyebar di beberapa tempat kota ini. Kayu-kayu jenis albasia sebagai bahan dasar kayu lapis didatangkan dari berbagai kabupaten di sekitar Kota Banjar, seperti Ciamis, Tasikmalaya, Garut, dan beberapa daerah lainnya. Industri kayu lapis memang menjadi industri andalan yang meningkatkan produk domestik regional bruto Kota Banjar yang terus meningkat setiap tahun dengan laju pertumbuhan 4% hingga 5%. Walau tidak lagi menjadi kota transit angkutan umum antar kota antar provinsi, Banjar saat ini menjadi kota persinggahan menuju objek wisata Pangandaran. Masyarakat dan Pemda Kota Banjar tidak mau melepas begitu saja predikat sebagai kota transit yang telah disandang kota ini sejak lama. Peningkatan infrastruktur jalan dan sarana transportasi lain terus digenjot. Hasilnya langsung terasa. Setelah 2 tahun Kota Banjar menjadi kota otonom yang lepas dari Kabupaten Ciamis. Jalan-jalan dengan kualitas yang terbilang baik ditemukan di setiap sudut kota, mulai dari tengah kota hingga ke desa-desa. Kondisi ini sangat berbeda dengan daerah lain di sekitar Kota Banjar. Terminal Lama Banjar yang sempat sangat populer di era kota transit dipindahkan ke lokasi baru yang lebih strategis dan representatif.
Pemerintah daerah Kota Banjar memang telah berusaha menyusun rencana percepatan pembangunan kota dengan melibatkan berbagai pihak dan kelompok yang lepas dari kepentingan politis. Mengingat kondisi geografis dan potensi sumber daya alam, pemerintah Banjar juga mengibarkan keinginan untuk menjadikan Kota Banjar sebagai kota agropolitan, sebuah kota yang mengembangkan bisnis dan industri berbasis pertanian. Agar rencana ini dapat terrealisasi dengan baik, pemerintah Kota Banjar terus mengupayakan agar kota agroindustri, jasa pertanian, agrowisata, dan menjadikan Banjar sebagai pusat distribusi produk-produk hasil pertanian. Hal ini tentu tidak lepas dari keberadaan perkebunan jati dan karet, serta perkebunan lain yang terkait dalam industri pertanian. Untuk meningkat sektor perdagangan, sentra-sentra perdagangan baru terus tumbuh di berbagai sudut Kota Banjar, agar tidak terpusat hanya di sekitar alun-alun dan balai Kota Banjar. Lokasi-lokasi ruang terbuka untuk masyarakat terus dibangun untuk merangsang kreativitas dan inovasi masyarakat. Keinginan dan rencana Pemkot Banjar yang positif tentu membutuhkan peran serta masyarakat secara langsung. Tanpa hal ini, semua rencana terbaik pun tidak hanya bisa berjalan lancar dan hanya menjadi harapan kosong yang senantiasa didengungkan saat pemilihan kepala daerah baru. Kondisi geografis dan tingkat kesuburan tanah Kota Banjar yang cukup baik membuat bukit-bukit yang mengelilingi kota kecil ini rimbun ditumbuhi berbagai jenis tanaman. Pemanfaatan ruang yang efektif memang menjadi keharusan karena luas kota yang masih berbau desa ini hanya punya luas sekitar 11.349 hektar. Tingkat kesuburan tanah dan cuaca tropis Kota Banjar juga dimanfaatkan penghobi atau pecinta bonsai untuk mengembangkan berbagai jenis tanaman bonsai di kota transit ini. Potensi besar Banjar di bidang bonsai dipercaya cukup besar dengan banyaknya ketersediaan bakalan atau bibit tanaman bonsai di sekitar Kota Banjar. Hal ini disampaikan seorang pecinta bonsai yang putra asli Banjar, namun telah malang melintang di dunia tanaman bonsai di Indonesia bahkan hingga ke luar negeri. Bonsai itu sumber inspirasinya alam, potensinya ada di alam. Tapi potensi itu manakala banyak potensi tapi manusia yang tidak bisa memperdayakan potensi itu, mau bagaimana? Kan terbuang jadi kayu bakar. Padahal kalau dia punya pengetahuan yang tadinya akan menjadi kayu bakar bisa menjadi suatu karya yang nilainya jauh lebih mahal ketimbang hanya sekedar kayu bakar. Bagi pecinta bonsai, hobi terhadap tanaman berukuran mini yang dibentuk sedemikian rupa sesuai kaidah dan standar yang telah ditentukan komunitas bonsai merupakan hobi yang sejatinya dapat menghasilkan uang. Perawatan sebuah tanaman bonsai memang membutuhkan waktu lama untuk laku dijual. Jika dilihat sekilas, hobi terhadap tanaman bonsai sebenarnya membutuhkan perawatan yang teliti. Dengan dibarengi oleh kemampuan teknis dan pengetahuan yang baik terhadap berbagai jenis tanaman yang biasanya dibentuk menjadi bonsai. Jika ditekuni dengan baik serta perawatan, tanaman bonsai mempunyai nilai komersialisasi yang tinggi, walau hanya terbatas dalam lingkungan tersendiri dan masyarakat umum yang tertarik terhadap jenis tanaman ini. Secara spesifik, Indonesia merupakan negara yang mempunyai berbagai jenis tanaman bonsai terbaik di tingkat regional dan dunia. Dengan iklim tropis dan keanekaragaman hayati yang khas, tanaman bonsai Indonesia sejatinya mempunyai potensi yang besar untuk terus berkembang dan semakin diperhitungkan di dunia bonsai. Dan Kota Banjar mempunyai kesempatan untuk tampil di level nasional jika ilmu pengetahuan tentang bonsai dan peningkatan kualitas sumber daya manusia semakin baik. Kota Banjar
Kota transit yang unik dengan berbagai sumber daya alam yang ada, serta lokasi yang strategis di jalur utama perekonomian lintas selatan Pulau Jawa, dapat menjadi kota andalan yang mampu meningkatkan kemampuan untuk tampil menjadi kota kecil yang makmur, dan membawa dampak bagi daerah lain di sekitar kota Banjar dan menjadi pintu gerbang utama menuju Tatar Sunda bagian timur dan selatan.